kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allama baina qulubina fa asbahna min ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Para jemaah, semoga kita semua senantiasa dijaga dan pelihara Allah Subhanahu wa taala, tetapkan kita dalam keadaan istiqamah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Semata-mata karena izin pertolongan Allah kepada kita bisa menunaikan rangkaian ketaatan. Apalagi bangun di waktu subuh, itu perjuangan yang berat. Tapi bagi kita, setelah kita terbiasa, itu menjadi ringan. Semata-mata semua itu adalah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita syukuri. Kita syukuri dan kita mantapkan untuk terus kita lakukan. Mudah-mudahan dengan kita secara istiqomah hadir di majelis-majelis ilmu, Allah jadikan itu sebab karunia kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan anak keturunan kita anak-anak yang saleh, salehah. Allah mudahkan semua urusan kita dalam bekerja, urusan kita dalam mengelola rumah tangga, urusan semua dunia, semua urusan dunia kita, dan lebih-lebih semoga Allah mudahkan urusan kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan akhir hayat kita akhir hayat yang husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Pak Jul. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasail Diniyah. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darain amin. Wa 'alamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minaz zakirina lahu katsiran min alladziina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum an dzikrillah. Anna dzikra lillahi ta'ala min a'zamil qawadir wa afdalil qurbati wa awsalil wasail. Pada pagi hari ini kita masuk di bab yang baru tentang keutamaan zikir. Keutamaan zikir dan apa yang dimaknai dengan zikir tersebut, dan bagaimana kaifiyatnya dan bagaimana adabnya, dan apa yang menjadi ganjaran bagi orang yang berzikir. Karena itu di awal pembahasan muallif kita mendoakan semoga ja'alallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsiran minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum an dzikrillah. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang senantiasa berzikir, bahkan zikirnya pun zikir yang banyak. Semoga Allah
Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang atau pribadi yang tidak pernah lalai, tidak pernah dilalaikan oleh harta dan anak-anak kita. Kenapa? Karena dua inilah di dalam Al-Quran itu yang seringkali melalaikan kita dari zikir kepada Allah, yaitu urusan harta dan urusan anak. Urusan harta dan urusan anak. Ketika ditanya orang-orang yang tidak menunaikan zikir, mereka berkata, mereka menjawab dengan alasan-alasan yang semua kalau kita tarik ujung-ujungnya itu urusan harta dan urusan anak. Walaupun kemudian mereka juga berdalil, ini kan juga dalam rangka tanggung jawab dan ibadah kepada Allah. Ini sudah kita bahas kemarin. Kita bahas kemarin saat kajian sarah kitab Riyadhus Shalihin. Gitu. Dua ini yang sering melahirkan makanya Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anakmu itu melalaikan dari zikir kepada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anak-anak yang kalian lalai. Ini perlu kita perhatikan. Allah mengingatkan jangan sampai penyesalan itu nanti belakangan. Kemudian setelah itu terjadi, baru kita minta kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk hidup kembali. Untuk menjadi apa? Pertama, untuk menjadi orang yang saleh, dan yang kedua untuk bersedekah. Tapi Allah katakan tidak mungkin Allah itu menangguhkan atau mengembalikan mereka kepada kehidupan dunia. Tidak mungkin. Karena itu kembali kita mungkin mengingatkan di awal, mudah-mudahan mendoakan kita semua agar jangan sampai harta dan anak-anak kita melalaikan kita. An-nadzakiru lillahi ta'ala min a'zabil awamir. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya amalan zikir itu min a'zabil awamir, termasuk salah satu urusan yang paling besar. Wa afdhalil qurbat, dan termasuk utama-utamanya amal yang dapat menghantarkan kita kepada takarrub kepada Allah. Wa usalil wasail, dan termasuk amal yang dengan mudah kita mencapai wasilah pada Allah Subhanahu wa taala. Nyampaikan wasilah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, maka berkata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun." Maka berzikirlah masih di rumah sholatnya. Niscaya aku akan ingat. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Washkuruli wa la takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan jadi orang-orang yang kufur. Jadi di awal ayat Allah mengajarkan ingat, ketika kita ingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Ini kuncinya begitu. Sama ketika ayat doa yang kita baca kalau dalam rangkaian ayat-ayat Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau anak-anak Adam itu bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku ini dekat. Aku mengabulkan orang-orang hamba-hambaku yang berdoa meminta kepadamu. Falyastajibu li wal yu'minu, tapi penuhilah permintaanku dan beriman kepadamu. Jadi rangkaian doa itu kan permintaan. Maka Allah akan sampaikan, Allah akan berikan apa yang kita minta. Tapi kita pun memenuhi apa yang Allah suruh. Juga dalam hal ini ketika bicara tentang berzikir, barang siapa yang ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada dirinya.
bersamaan. Washkuruli wala takfuru, dan bersyukurlah kepada Allah dan jangan jadi orang yang kufur nikmat. Bersyukur kepada Allah dalam ayat lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam ayat yang lain, Ini gak ada kalau kita bersyukur kamus. itu pun manfaatnya untuk kita. Kenapa? La azidannakum, karena akan aku tambah. Itu suatu kepastian. Ketika Allah mengatakan la azidannakum, Allah menguatkan perintahnya itu dengan taukid, dengan perkataan la azidannakum. Azidannakum dengan menggunakan nun tasdid yang bermakna taukid, betul-betul akan aku tambahkan gitu. Jadi untuk meyakinkan kita yang membaca dan mendengarnya, sampai Allah itu memberikan suatu penekanan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, betul-betul akan aku tambah nikmat itu gitu. Jadi kembalinya pun kepada kita. Ketika kita bersyukur, kembalinya kepada kita. Akan Allah tambah la azidannakum. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, enggak bersyukur, maka sesungguhnya azabku itu sangat keras, sangat pedih. Artinya bermakna bahwa ada ancaman ketika kita itu tidak bersyukur. Jadi orang-orang yang kufur, baik itu ancaman di dunia ataupun ancaman di akhirat. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Berkata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak. Ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak. Ingat ketika Allah sebutkan dalam ayat ini, zikir itu dikaitkan dengan apa saja, umum, berlaku umum. Sehingga nanti dijelaskan dalam ayat yang lain bahwa zikir itu bisa kita lakukan dengan berdiri, dengan duduk, dengan tidur. Bermakna secara umum memang kita diperintahkan untuk berzikir. Keadaan apapun itu kita diperintahkan oleh untuk berzikir. Bahkan hari-harinya kita itu tidak lain itu diisi dengan zikir. Contoh bangun tidur, jadi ajarkan doa zikir dan zikir untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da wa amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian bangun tidur, apa yang Nabi ajarkan? Cuci tangan, tangan dicuci. Kemudian setelah itu kita ambil air. Kemudian kita istinsyak, kita masukkan ke dalam hidung. Kemudian dikeluarkan 3 kali. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bangun tidur jangan langsung ngapa-ngapain dulu. Jadi cuci tangan, kemudian istinsyak 3 kali. Baru setelah itu kita mau minum, mau apa, itu zikir pada Allah. Kemudian terus keluar rumah kita ajarkan kalau kita mau melakukan rangkaian aktivitas yang panjang, tambahkan dengan masjid yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar rumah kita mau melakukan rangkaian aktivitas yang panjang seharian, Nabi ajarkan doa Allahumma inni a'udzubika inna a'udzubillah au azilla au zalla au tahlima au tulam au ijhal au yujhal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, jangan sampai saya menyesatkan orang lain atau disesatkan oleh orang lain. Jangan sampai saya menghinakan orang lain atau dihinakan oleh orang lain. Jangan sampai saya membodohi orang lain atau jangan sampai dibodohi orang lain. Itu tidak oleh Nabi. Ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk kepada pembahasannya. Doa-doa itu. Kemudian ketika kita mau naik kendaraan, di
selama perjalanan maka diajarkan juga kita itu banyak berzikir. Terus begitu terus rangkaian ibadah hidup kita sampai kita nanti waktu ketemu tidur diajarkan lagi kita karena ketika kita mau tidur kemudian sebelum tidur kita membaca beberapa ayat kursi kita ayat kursi, kemudian baca Qul 3 kali, baca An-Nas 3 kali, baca Al-Falaq 3 kali, atau doa-doa lain. Kalau udah benar-benar ngantuk banget udah nggak bisa ditahan itu mata, tetap diperintahkan zikir. Ada zikir yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, udah tidur. Yang penting zikir. Jangan sampai nggak sama sekali. Itu menandakan bahwa rangkaian hidup kita itu memang dan diperintahkan orang-orang ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan mudah-mudahan ketika kita itu melazimkan itu semua dengan zikir, maka mudah-mudahan ketika kita wafat berarti ada zikir kepada Allah. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Saya lagi syuting kerja. Saya diajarkan zikir pagi dan zikir petang. Tadi lagi syuting. Syuting tadi. Saya sampaikan ajarkan untuk jangan melewatkan amalan ini setiap hari. Zikir pagi dan zikir petang. Ada yang pendek, ada yang panjang. Terserah kita mau ambil yang mana. Sependek-pendeknya nih, setelah sholat subuh kita bilang jangan lupakan baca ayat kursi, baca An-Nas 3 kali, baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq 3 kali. Sependek-pendeknya kalau kita mau buru-buru. Tapi kalau mau panjang banyak kitab-kitab zikir yang masuk bisa kita ambil. Ada wirid Qur'annya, ada wirid sunnahnya. Banyak juga. Kalau mau baca ayat tambahan lagi kita baca Al-Baqarah. Setelah baca surat ayat kursi tambahkan yang kemarin saya bahas Lillahi ma fis samawati wal ardi. Kalau saya senang kalau subuh sama maghrib itu zikir-zikir yang panjang. Karena emang ada perintahnya. Berzikir di pagi dan berpegang. Kalau zuhur, asar itu zikir yang pendek, zikir pendek. Tapi kalau subuh, maghrib pakai tambahkan zikir yang agak panjang. Wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri minal qawli wal ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Dan ingatlah kalian kepada Tuhan, berzikirlah kalian kepada Tuhan di dalam diri kalian, fi nafsika tadarruan wa khifatan, dengan benar-benar turut ketundukan wa khifatan dan rasa takut, wa dunal jahri, dan dengan wa dunal jahri tanpa bersuara itu keras, minal qawli wal ghudwi wal asal, di waktu pagi dan waktu petang. Wala takun minal ghafilin, dan jangan kita melewati hari pagi Sampai tidur. orang-orang yang lalai, artinya orang-orang yang tak berzikir. Kalau ada istrinya aku Bahkan kita ketemu hadisnya ketika kita melakukan pekerjaan dan kita tidak membarengi dengan zikir, maka pekerjaan itu menjadi tirotan itu maknanya penyesalan, sia-sia. Waqala Rasulullah SAW, waqala Allah Ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman, hati mereka itu menjadi tentram kalau mereka itu berzikir. Hati mereka menjadi tentram kalau mereka berzikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Karena ketahuan dengan zikir itu hati menjadi tenang. Jadi
udah zikir tapi kan hati nggak tenang-tenang, berarti salah. Bukan perintahnya yang salah, berarti ada adab zikir yang belum kita tunaikan, yang tidak ada manfaat itu. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala ana inda zanni 'abdi bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Allah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ana inda zanni 'abdi bihi. Allah berkata dalam hadis qudsi, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi hadisnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan redaksinya dari Nabi. Allah berfirman, aku ini hanya mengikuti perasaan hamba-Ku saja. Yang penting kita itu senantiasa menjaga apa itu perasaan kita kepada Allah. Kemarin sore takziah datangi salah seorang teman yang istrinya meninggal karena dia bercerita, dia menyangka si istrinya itu meninggal, kemudian ketika saat pasang waktu itu ada pada perempuan dia di dalamnya. Dia cerita, ya sampai hari ini dan pasang yang bahaya. Kalau saya ingat proses penyakit orang gila, yang sampaikan, antum sedih boleh, bahkan menangis pun boleh, karena itu manusiawi. Tapi yang harus kita jaga adalah hati kita jangan sampai suzon kepada Allah. Itu sampaikan nasihat kita. Apapun, walaupun kayaknya berat, itu kan kita kebayang anak masih kecil, ibunya udah gak ada, bagaimana itu kan. Antum boleh sedih itu boleh, bahkan nangis itu boleh, itu manusiawi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika anak beliau wafat, yaitu Ibrahim wafat, Nabi itu menangis. Karena tangisan itu ungkapan rasa sayang. Menangis itu boleh, sedih pun manusiawi. Tapi yang harus kita jaga itu adalah keyakinan kita. Harus kita jaga senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai ketika dalam keadaan agak sedih masuk syaitan, terus membisikkan tadi, sehingga hati kita bergeser menjadi suzon kepada Allah. Jangan sampai seperti itu. Kalau konteks apa musibah yang kita tahu konteks apa? Karena Nabi mengatakan apa? Kalau menimpa orang yang beriman itu baik. Kalau dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur, dia itu baik-baik. Kalau dia ditimpa kemarahan, dia bersabar, itu pun baik. Kata Nabi, saya tidak mendapati ini kecuali kepada orang yang beriman. Artinya sikap tadi, syukur dan sabar, itu adalah bagian dari sifat orang yang beriman. Ya pasti begitu harusnya kalau orang beriman. Kalau kita ngaku beriman, ya harusnya begitu. Jadi yang harus kita jaga adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan mengikuti prasangka kita. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan saya akan terus bersamanya, dan aku akan terus bersamanya selama dia berzikir, selama dia ingat kepada Allah. Menjadi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita senantiasa membersamai aktivitas kita itu dengan zikir kepada Allah, maka dengan sebab itu Allah membersamai kita juga dimanapun kita berada. Sehingga mudah-mudahan dengan itu Allah akan jaga kita, Allah akan pelihara kita. Saya pernah katakan, begitu dahsyat dan hebatnya fitnah hari ini, saya katakan tidak ada orang yang bisa selamat kecuali orang-orang yang menjaga dari fitnah. Dan kan jaminan kiai, ulama, ustaz
satunya wasilahkan agar Allah senantiasa membersamai kita dengan berzikir dimanapun kita berada. Ini janji Allah. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan saya senantiasa bersama selama dia atau hamba itu ingat kepada aku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat pada dirinya, aku pun akan ingat dia pada diriku. Wa in dzakarani fi malai dzakartuhu fi malai khairan minkum. Kalau dia ingat di tengah suasana yang ramai, maka aku ingat kepada suasana yang ramai. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Kalau dia mendekat kepadaku dengan sedekap, aku dekat kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Dan kalau dia dekat kepadaku sehasta, aku dekatnya sedepak semeter. Jebres. Wa inna atani yamshi ataituhu harwala. Dan kalau dia dekat kepadaku dengan mendekat kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku mendekat kepada dengan berlari. Jadi itu bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita dekatnya kepada Allah sedekat, Allah sehasta dekatnya kepada kita. Kalau kita sehasta, Allah sedepak sama kita. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan cara berjalan, Allah mendekat kepada kita dengan berlari. Ungkapan-ungkapan yang ini bermakna bahwa Allah jauh lebih dekat lagi kepada kita ketika kita semakin dekat kepada Allah. Nice. Wa alaihi salatu wassalam, ala unabbi'ukum bi khairil a'mali. Mau enggak kamu, kata Nabi, mau enggak kamu aku kasih kau amalan yang akan membaguskan amal-amalmu, wa azkaha inda malikikum, dan akan mensucikan kamu di depan para penguasa, wa arfa'uha fi darajatikum, dan akan menaikkan derajat kamu. Wa khairul lakum min infaqil dhahabi wal waraq, dan itu lebih baik daripada kamu untuk berinfak emas dan perak. Wa min antal aduwakum fayadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum, dan lebih baik daripada kamu bawa pedang bertempur melawan musuhmu, kamu bunuh dia atau kamu yang terbunuh. Mau nggak kamu yang tunjukkan amalan yang lebih baik dari Rasul? Para banyak Rasul tentu mau. Apa kata Rasulullah? Zikrullah, ingat Allah, zikir kepada Allah, zikir kepada Allah. Ini luar biasa. Faedahnya, keutamaannya, agar kita dapat faedah dan keutamaan yang begitu besar, tentu ada caranya. Ini yang menjadi pertanyaan kita, gimana kita bisa mendapatkan faedah yang begitu besar itu. Nah, dijelaskan oleh Imam Ghazali bagaimana ketika kita melakukan zikir itu bagaimana agar faedahnya sampai kepada semua yang oleh Nabi SAW tadi. Waqala alaihi salatu wassalam, fa'amila ibnu Adam amalan jalahu min azabillahi min dzikrillah. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang anak Adam yang lebih menyelamatkan dirinya daripada sentuhan api neraka selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala alaihi salatu wassalam, la dzikrullahi bil ghadati wal ashyi afdalu min haqqi suyubi fi sabilillah ta'ala wa min i'ta'i lisahat. Benar-benar yang namanya
musuh, mematahkan pedang-pedang musuh kalian bisa dilipat. Wa min i'ta'il baris, dan dari kalian memberikan harta yang banyak. Zikir kepada Allah. Pokoknya alaihi salatu wassalam, masalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkuruhu masalul hayy wal mayyit. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dan orang yang berzikir itu seperti perumpamaan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Perumpamaan orang yang zikir dengan yang tidak zikir seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Akhirnya gitu. Jadi kalau orang yang masih hidup tapi nggak berzikir itu sebetulnya tiada lain yaitu adalah mayat-mayat berjalan. Mayat-mayat berjalan, gak kenal zikir, gak kenal ibadah, gak kenal taat kepada Allah, tapi masih hidup, mayat-mayat berjalan. Sebetulnya mayat-mayat berjalan. Maka kalau dia makan, makannya seperti makanan hewan, Kerapin. baru dia tamat ta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'amu wan nabat wal maut. Dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang kalau dia makan, kalau dia bersenang-senang, dia tamat ta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'amu wan nabat wal maut. Itu seperti senang-senangnya hewan. Seperti senang-senang, seperti makannya hewan, seperti senang-senangnya hewan. Lepah. Orang yang nggak berzikir tapi dia masih hidup sebetulnya mayat-mayat berjalan. Wa masalu syajaratil khadra'i baina syajaratil yabis. Dan seperti perumpamaan pohon yang hijau yang enak dipandang dengan pohon yang kering lain, nggak ada daunnya. Nah gitu. Wadzakirullahi fi fil ghafilina kal muqatil bainal farid. Dan orang yang berzikir kepada Allah di tengah orang-orang yang lalai itu seperti orang yang berjihad dengan orang yang lari dari medan perang. Perumpamaan. Pemawaran bil awamir bi dzikri wa bi fadlihi min al ayati wal akhbari yatulu dhikruhu ta'azzaru al-hasru. Dan kalau mau dijelaskan lagi terkait ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan zikir, hadis Motor mah. banyak. Qala al-ulama rahimahullahu afdalul dzikri ma kana bil wal lisan jami'an. Dijelaskan. Bagaimana agar kita mendapatkan derajat keutamaan yang tadi dijelaskan. Baik disampaikan tadi lewat ayat atau hadis gimana agar zikir yang kita lakukan itu sampai kepada derajat itu, sampai kepada maqam itu, sampai kita mendapatkan apa yang tadi Nabi janjikan, apa yang Allah sampaikan. Nah, berkata para ulama, Abdul Zikri seutama-utama kalau kita zikir, agar zikir kita itu efektif, agar zikir kita itu betul-betul berfaedah, maka Nabil Qalbi wal Lisan jami'an, yaitu kita melakukannya dengan hati dan lisan. Secara ini PR-nya gitu. Hendaklah kita melakukannya lisan dan hati kita itu berbareng. Wa zikrul qalbi ala infiradi afdalu min zikril lisani ala infiradi. Tapi kalau dibanding-bandingkan gimana nih utamanya mana zikir hati dengan zikir qalbi? Maka zikrul qalbi ala infiradi afdalu min zikril lisani ala infiradi. Zikir yang kita lakukan dengan hati afdal, bi afdal.
makna zikrul qalbi dan apa makna zikir qalbi tadi, zikir hati tadi? Antakuna surat zikri, antakuna surat zikri jari ala lisani hadiratan fihi wa jariyatan alaihi, yaitu antakuna surat zikri jari ala lisani hadiratan fihi wa jariyatan alaihi, yaitu engkau menghadirkan zikirmu itu pada diri kalian, yang kalian lakukan pada diri kalian itu di hati, di satu pun hati. Masalah idza qala az-zakiru bi lisanihi la ilaha illallah yaqulu kadzalika wa la ilaha min qalbi. Seperti ini. Jika kita mengucapkan zikir la ilaha illallah, maka ucapan zikir itu sampai kepada turun ke hati. Nah, itu dikatakan zikir hati. Hati membenarkan, meyakini apa yang kita omongin. Waqad yakunu ma'na zikrul qalbi bi an yakuna ma'na zikril jari ala lisani hadiran fihi. Sebagaimana dikatakan bahwa ulama yang maksud dengan zikir hati yaitu kamu lisan kamu mengucapkan begini, hati hadir bersama lisan. Qala hujjatul Islam rahimahullah, berkata Imam Al-Ghazali tentang tingkatan zikir. Al-zikru ala arba'ati maratib. Zikir itu punya 4 tingkatan. Al-ula zikrul lisan faqat. Ini yang paling rendah tingkatannya adalah zikir lisan saja. Zikir lisan saja. Wasaniya yang kedua zikrul qalbi ma'al lisan takallufan. Yang kedua yang lebih bagus nih, zikirnya dengan lisan tetapi dibarengi juga dengan hati. Zikirnya dengan lisan dan hati tetapi dia masih memaksakan diri, jadi dia masih berbuat. Kadang ingat, kadang lupa, kadang ingin paham. 939. Yang kedua, yang ketiga zikrul qalbi tabaan ruhu ma'al lisan min ghairi takalluf. Zikirnya lisan dan hati dan itu otomatis ngikutin. Jadi hatinya itu setiap lisan dan zikir hatinya langsung ngikutin. Atau ketika sedikit sampai turun ke hati. Nah, ini yang lebih bagus lagi ketiga. Dan yang keempat al-maqal martabat. Dan yang keempat merabihan al-istilah. Istilah al-Qur'an al-qalbi wastiramihi bihima. Kalau ini orang yang betul-betul sudah tenggelam dengan zikir yang keempat. Wala syakk anna zikrul lisani ma'a qablatil qalbi qalilul fa'idah wan naf'i walakinahu khairun min tarki dzikri al-asam. Tapi kalau ditanya bagaimana hukum orang yang hanya zikir lisan saja, zikir lisan saja, tapi gimana? Apakah boleh atau tidak? Apakah tidak ada manfaatnya? Maka beliau mengatakan, maka tidak diragukan lagi bahwa orang yang berzikir itu tapi hatinya lalai, memang betul qalilun naf'i, memang iya manfaatnya sedikit. Qalilul fa'idah, iya betul faidahnya sedikit. Tapi kata beliau, walakinnahu khairun min tarki dzikri al-asam. Tetapi ini tetap jauh lebih baik daripada orang yang enggak berzikir. Nah, gitu. Jadi tetap masih lebih baik daripada orang yang Kasih aja lah. Jadi jangan dinafikan. Gak ada gunanya. Zikir kalau enggak paham, gak ada
nggak berzikir tetap lebih baik. Ini bilang kamar mau ngambil mau nasi maka seorang ulama didatangi muridnya, ngadu muridnya, saya kami berzikir kepada Allah, wala najidu huduran, tetapi hati kami tidak bisa hadir, susah. Apakah kemudian dibatalkan, apa kemudian dinafikan? Maka dikatakan, maka gurunya mengatakan, alhamdulillah, berhubungan kalian kepada Allah. Meskipun anda kenapa? Karena engkau dikaruniai anggota badan, tapi ada anggota badanmu yang bisa berzikir kepada Allah, yaitu lisan. Walaupun baru lisan kita, bersyukur kepada Allah karena kita dikaruniai anggota badan Nantar. yang ingat kepada Allah. Mobil. Jadi nggak ada kata-kata sia-sia, nggak ada kata-kata sia-sia. وينبغي لمن أخذ بالذكر بلسانه أن يتكلف إحضار قلبه مع اللسان. Nah, ini tips gimana kita agar bisa sampai pada maqam derajat yang kita bisa menikmati zikir kita, bisa menikmati suruh aktif itu akhadha bizikri lisani ayyatakallafa ihdari qalbihi ma lisani. Hendaklah dalam setiap zikir yang kita lakukan itu memaksakan bahasanya kan teori memaksakan hati kita itu menghadiri apa yang diucapkan oleh lisan kita, dipaksa. Tips pertama itu dipaksa, pokoknya gimana caranya dipaksa hati kita. Ketika udah mulai hadirkan lagi hati kita, tiba-tiba datang lagi sekebatan pikiran, hati kita tergeser, luruskan lagi, terus begitu terus dipaksa. Jangan kita terus mengucapkan rangkaian zikir, tapi hati kita semakin jauh kemana? betul. Kenapa harus Makanya nanti itu diajarkan ketika zikir itu juga ada terkait adab anggota badan, ada tempat kita berzikir, ada keadaan kita sedang berzikir. Hatta yasiru zakirun bihima jami'an taqalluban fi awalil amri, thumma la yazalu yuwazibu ala zalika hatta yazuqul qalbi lazzat dzikr. jadi Dan itu terus dipaksakan terus sampai betul-betul enggak sama papa zikir yang kita baca itu betul-betul meyakini oleh hati kita, sampai kepada hati kita, sampai keadaan nanti akhirnya hati kita itu menikmati kita ucapkan ketika tidak berzikir. Nah, kalau seperti itu sudah dapat sampai ke faedah zikir. Summa ilamu rahimakumullah anna lizikri adaban. Maka ketahuilah para jamaah bahwa ketika kita itu berzikir itu ada adab-adab. Sebagaimana kita setiap hari itu ada adab-adab. Ini yang kita makin hari makin kita perhatikan, ini masalah adab. Terutama anak-anak kita yang sudah perhatikan. Betul. Makin kesini itu kita tuh makin khawatir masalah adab. Banyak kejadian-kejadian, ya kan? Guru di sekolah, Waduh, ada sepuh. ada yang baru ya kasus di Pati
seorang guru pesantren ya, yang menghukum muridnya. Kalau kita itu biasa dulu kalau ngaji jadi muridnya itu nakal, main-main Udah nggak ada. sebetulnya tuh main gurunya lagi ngajar nih, sopan Lepas. guru itu habis gurunya gurunya itu kemudian marah, muridnya ini kompak kepalanya. Ya Allah, itu mah masih mending banget tempat mau haji. Kalau lu diapain tuh di sana kayak gitu? Satu cuma dikampak kepalanya. Sama itu guru, si anak ngadu ke ibu, si ibu ngadu ke polisi. Ya Allah, ibu ngadu ke polisi. Gak enak. Dipolisikan di yang namanya seorang guru gaji juga ancam-ancam polisi. Ya udah pasti kebayang kan gimana rasa takutnya itu. Maunya apa? Dalam keadaan tertekan bukan hanya di ancam polisi boleh nanti kasus kabel lagi tapi bayar denda. Dendanya berapa? 25 juta. Untuk makan di rumah aja. Paksa dijual untuk balik cuma 7 juta masih kurang juga. Udah tinggal. Gak ke masjid, gak ke Malah kita kamu sih gak bisa ngaji, biarin aja. Kalau perlu biarin nggak apa. Pas saya bilang ustaznya perlu biarin aja, kalau perlu mungkin juga apa apa. Orang tua dulu gitu. Ya sekarang cuma kepala aja ngaju ke polisi orang tuanya. Padahal anaknya yang salah. Main-main sendal, lempar-lempar sampai gol itu lempar kena kepala gurunya. Jadi ada yang perhatikan, makanya orang yang dianggap berilmu ketika ada yang dihina. Banyak ulama-ulama kita jual aja. ada belum berilmu. Berilmu itu kita menjadi orang yang tawadhu. Bukan sebaliknya. Banyak orang hari ini ilmunya tinggi tapi qalilul adab. Itu qalilul adab. Banyak orang ilmunya tinggi kalau kita ada keluar ilmunya tapi qalilul adab. Seakan-akan kita nggak percaya. Nanti kayak ilmunya banyak tapi kok nggak terlihat dari penampilan dari perbuatan aja gitu. Dan qalilul adab, nggak punya adab. Banyak hari ini qalilul adab. Masalah besar, terutama anak-anak zaman sekarang. Kalau bahasanya anak Gen Z. Salah satu yang dikeluhkan qalilul adab, sedikit adab kepada kita orang tua, adab kepada guru. Saya pesankan kepada jamaah, anak itu jangan dialumin, kalau jangan digede-gede, jangan ditua-tuain. Kalau anak urusan anak itu, kalau urusan sama gurunya, jangan ditua-tuain sama itu, jangan dialumin. Anak ngadu apa jadi terima begini-begini, datang ke sekolahnya gurunya dimarah-marahin. Jangan dianak-anakin, jangan ditua-tuain urusan anak. Kalau urusan dengan gurunya, biar aja gurunya itu mendidik, biar gurunya mendidik.
too much. ومن آداب الذاكر أن يكون الذاكر لله على أكمل الآداب وأحسن الهيئات ظاهرا وباطنا. Dan ketika kita melakukannya dengan adab, maka sempurnalah zikir, sempurnalah amal tersebut. Apa contohnya? Wa ayyakuna ala taharatin wa hisabatin tamah. Dan hendaklah ketika kita berzikir, usaha kita dalam keadaan bersuci. Dan duduk di masjid kita berzikir, zikir pagi, zikir petang. Usahakan dalam keadaan bersuci. Wa hisabatin tamah. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna fi hali dzikri syuting. Dan dasar kita ketika kita zikir itu dalam keadaan kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amat. Dan dalam keadaan yang ketiga, kita mengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan mustaqbilal lil Gas. qiblah. Kemudian yang berikutnya, usahakan kita itu duduk hadir di masjid mustaqbilal lil qiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kemudian bukan hanya diri kita, tetapi tempat yang bersih, yang suci. Kalau kita ini belum bisa melakukan itu, maka jangan tinggalkan keseluruhannya. Jadi kan kaidahnya gitu. Jadi kaidahnya kalau terkait perintah kebaikan, kalau kita belum bisa melakukan sepenuhnya, jangan kita meninggalkan juga seluruhnya. Tapi kalau terkait larangan, nggak bisa ya total ditinggalin. Ini kaidahnya begitu. Jadi kalau terkait kebaikan atau perintah kebaikan, ketika kita belum bisa melakukan semuanya, entah karena keterbatasan kita, entah karena kita belum mampu diri kita ini, maka jangan kita tinggalkan seluruhnya. Tapi ketika kita terkait dengan larangan, maka total harus ditinggalkan. Tidak bisa tidak. Tinggalin. Maka terkait adab-adab zikir tadi juga begitu. Kalau memang kita nggak memungkinkan kita duduk karena emang kita posisinya sedang di kendaraan, maka jangan tinggalkan kita berzikir, jangan, tetap berzikir. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Quran dikatakan orang-orang yang berzikir kepada Allah boleh melakukan qiyaman berdiri, qu'udan duduk, wa 'ala junubihim atau sambil berbaring juga boleh. Tetapi adabnya yang sempurna tadi, kita duduk kepada Allah, kita menghadap kiblat, Tapi belum kasihan ya. Ini gua aja. Ada satu amalan yang saya dawakan. Mudah-mudahan ini terus bertambah akhir ayat saya seperti itu. Saya dalam seperti apa ini saya contoh oleh mereka. Senantiasa menjaga Masih pakai mobil. senantiasa menjaga Nggak usah. mudah-mudahan kalau ini kita dulu jalan, insya Allah kita wafat. Jadi kita itu wafat masih dalam keadaan dulu, bapak terulang seperti itu.
putih. Itu bubur. Mati. Tak mau gak somak.